Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma alimna bima alamtana wa alimna bima yanfauna wa zidna ilma. Pelajaran kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah tentang sirat. Sirat itu apa? Jembatan untuk menuju surga. Yang jatuh tinggal di neraka. Ini adalah proses terakhir dari rangkaian di padang mahsyar. Yang pertama apa Pak? Pertama adalah apa yang pertama Pak? Diberikan kitab baik di kanan maupun di kiri. Yang lebih parahnya di mana Pak? Belakang. Kalau diberikan di kanan itu masuk surga. Jadi kita masuk surga. Diberikan di kiri mampir dulu di neraka. Kalau dari belakang itu kekal dalam api neraka. Kekal dalam api neraka. Setelah kitab itu diberikan, kemudian kitab itu diapain Pak? Dihisab. Ayo dihitung nih. Maksudnya dihisab itu artinya di cross check, dicek. Benar gak nih? Kamu begini. Makanya ada komentarnya, ma li hadzal kitab la yughadir saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Buku apa ini? Tidak meninggalkan catatan, baik pun yang kecil maupun yang besar. Semuanya tertulis. Gitu kan? Tertulis. Kalau dalam surah Yasin, apa Pak artinya Pak? Dalam surah Yasin, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamim mubin. Allah tulis di kitab yang sangat nyata. Jadi semua orang bisa baca. Jadi hisab, dalam hisab itu ada pertanyaan-pertanyaan kan kemarin kita udah jelaskan dihisab. Setelah dihisab, diapain kemarin lagi? Ditimbang. Diapain Pak? Ditimbang. Kitab itu yang ditimbang kitab itu. Kan amalan ada di dalamnya. Kalau malaikat Pak, dia itu menulis pas gitu, rapi gitu. Tulisan malaikat itu mungkin seperti tulisan apa ya? Komputer Pak ya? Gimana Pak? Komputer. Jadi nggak ada itu halaman kosong, nggak ada. Halamannya selalu terisi penuh, pas rapi gitu. Jadi berapa banyak amalan baik, berapa banyak amalan buruk tercatat rapi dalam tulisan itu. Bapak kira-kira bisa membayangkan nggak? Kira-kira tulisannya yang rapi gitu, rata kiri, rata kanan, pas gitu. Terbayang nggak Pak? Jadi nggak ada yang kosong ke atas, kosong ke bawah, nggak ada itu. Nggak ada itu, rapi catatan malaikat. Ya Pak ya. Pak, Allah itu menghitung atau menghitung itu rapi nggak Pak ya? Rapi banget Pak. Contoh hadis Nabi apa? Setiap langkah kanan, kalau kalian ke masjid langkah kanan dihitung 1 pahala. Kemudian kalau langkah kiri dihitung, digugurkan 1 dosa. Itu kan detail itu. Kita kira-kira pernah ngitung nggak Pak? Ketika Bapak berangkat ke masjid dihitung, ini kaki kanan saya sekian nih, langkah kaki kiri saya sekian. Pernah Pak ngitung nggak? Nggak ada itu. Kita aja sendiri pelakunya nggak ngitung Pak, tapi Allah hitung. Malaikat hitung sama dia. 1, 2. Itu kerjaan apa itu Pak? Detail banget
kerjanya tuh. Jadi nggak ada yang bisa kita bantah. Kita aja lupa, tapi malaikat Allah tak lupa. Coba ya. Nah, kemudian setelah ini, kalau dalam kemarin kita jelaskan, jika seandainya timbangan, ini kan Nabi selalu menjaga kita nih Pak. Ketika dihisab, Nabi jaga kita. Ketika kita ditimbang amal, Nabi jaga kita. Ketika pasti timbang itu Pak, jelas tuh Nabi Muhammad Pak. Ketika ditimbang misalnya berat timbangan buruk. Kemudian Nabi menulis satu tulisan. Ditulis sama Nabi satu tulisan. Kalimatnya apa? La ilaha illallah. Kalimatnya la ilaha illallah Pak. Asli tulisan itu kalimat la ilaha illallah. Demi gitu kan? Demi ayah dan ibuku. Kata orang yang ini. Dia kan tahu itu Rasulullah. Aku tebus engkau ya Rasulullah demi ayah dan ibuku. Apa yang kau letakkan itu ya Rasulullah? Apa kata Rasul? Ini syafaat agar timbangan kebaikanmu lebih berat daripada timbangan keburukanmu. Diperlihatkan itu adalah kalimat la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa kau pernah mengucapkan kalimat ini, ditaruh di timbangan kebaikan. Akhirnya langsung karena kan dari Nabi itu kan yang mengatakan Pak, apa kata dari Nabi Pak? Kalau la ilaha illallah ditaruh di satu timbangan, kemudian ditaruh dunia dan segala isinya di timbangan yang lain, maka beratlah kalimat la ilaha illallah. Bagaimana cara memahami itu Pak? Kalimat la ilaha lebih berat Pak. Begitulah di sana juga jelaskan. Apa kata Nabi SAW? Bagi Allah hancurnya dunia ini gak jadi masalah, remeh bagi Allah. Tapi meninggalnya satu orang yang beriman yang mengucapkan la ilaha illallah, itu bagi Allah duka yang sangat dalam. Bagi kira begitu Pak. Jadi habis dunia ini bagi Allah gak masalah Pak. Tapi satu orang yang beriman meninggal dunia, bagi Allah itu duka yang sangat dalam. Kalau bagi kita kan orang meninggal mati jalan dia kan. Kalau bagi Allah orang yang mengucapkan la ilaha illallah itu lebih berat daripada dunia dan segala isinya. Itulah kira-kira ya Pak ya. Paham atau nggak paham Bapak dengan kalimat itu, ya begitu aja cara memahaminya. Gitu ya Pak ya. Paham nggak tuh? Ayo mudah-mudahan paham. Nah kemudian baru sekarang ini proses terakhir ini. Apa proses terakhir Pak? Sirat. Setelah ditimbang habis itu ngapain Pak? Baru sirat. Sirat itu apa? Jembatan. Allah mengumpulkan manusia pada hari kiamat di satu tanah lapang, maksudnya pada mahsyar Pak ya. Tampillah Tuhan. Awalnya Allah Subhanahu wa taala itu menampilkan diri tapi dengan wujud yang mereka belum kenal gitu. Maksudnya ya gitulah, nggak tahu gimana bentuknya. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala begini, "Hei kalian, ikutin siapa kelompok-kelompok." Kali ini ceritanya Pak, orang akan melintas itu berkelompok-kelompok. Jelas saja itu. Kalau yang kelompoknya baik, lintasannya kan ada orang melintas itu kan macam-macam tuh bentuknya. Ada melintas itu seperti apa Pak? Kilat. Piu. Ada yang melintas seperti angin. Piu. Ada yang pakai kendaraan. Ada yang jalan kaki. Ada yang merangkak. Ada yang ngesot. Ada yang baru aja tuh langsung. Jadi macam-macam. Jadi dikumpulkan orang-orang itu. Orang yang baik disuruh melintas duluan. Kalian yang melintas seperti kilat. Kumpul mereka, melintas mereka sama-sama. Gitu. Bapak nanti yang di mana tuh kelompoknya? Yang itu. Iya. Kemudian maka Allah tampilkan salib di hadapan para penyembah, patung-patung orang yang mereka sembah, api yang mereka sembah. Maka kemudian mereka mengikuti apa yang mereka sembah dan tinggallah kaum muslimin. Maksudnya kaum muslimin lah yang terakhir. Kalau dia di sana ini kaum muslimin yang pertama yang seperti kilat. Tapi kalau dia di sini, Allahu a'lam mana yang terakhir mana yang duluan. Tapi yang jelas orang-orang itu duluan dan kemudian dia nyemplung dalam. Jadi kenapa kok disebutkan di sini Tuhan mereka? Berarti Tuhan itu tidak benar. Gitu Pak. Nah, lanjut. Allah datang pada mereka dengan rupa yang mereka belum kenal.
Kemudian Allah itu ngaku, aku Tuhan kalian. Kemudian kan tadi kan Tuhan-Tuhan yang lain itu dimasukkan kan, didatangkan. Kemudian aku Tuhan kalian. Mereka menjawab, kalau orang yang beriman nih Pak, apa kata orang yang beriman? Kami berlindung darimu. Kami akan tetap tinggal di sini sampai Tuhan kami datang. Kan tadi orang sudah pakai Tuhan-Tuhannya sudah dikumpulin Pak ya, kumpulin. Terus Allah datang kepada mereka dengan rupa yang mereka belum kenal bahwa itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Agak sulit memahami hadis ini ya. Sulit ya Pak ya. Pokoknya Allah tidak memperkenalkan diri, dan orang beriman tadi dia untuk mengatakan kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Dia sebelum itu terus akhirnya karena dia nggak kenal dengan Allah, aku berlindung kepada engkau bukan Tuhan kami. Itu untuk apa teman-teman? Untuk meyakinkan bahwa Tuhannya hanya Allah. Jadi didatangkan Tuhan yang belum mereka kenal gitu. Aku berlindung itu. Maka Allah datang lagi dengan rupa apa? Rupa yang mereka kenal. Dia nggak tahu tuh gimana caranya, kenapa tidak dikenal, kenapa dikenal. Akhirnya Allah datang dengan rupa yang dikenal. Lalu baru berkata kaum muslimin, Allah berkata, aku Tuhan kamu. Apa kata mereka? Engkau Tuhan kami. Setelah diperkenalkan diri baru mengatakan engkau Tuhan kami. Dan selanjutnya mereka mengikuti Allah dan dibentangkan sirat di antara dua tepi neraka Jahannam. Baru dibentangkan sirat. Jadi orang nanti bergelombolan dengan Tuhan yang mereka sembah. Yang selamat adalah yang bertuhankan Allah. Itu. Pak, kalau saya ngomong kayak gitu nanti orang-orang lain marah nggak Pak? Enggak lah ya. Ini kan kita ceritanya dengan kaum muslimin semua Pak ya. Enggak ada cerita dengan non muslim, gitu kan? Betul nggak Pak? Dari awal kemarin setelah saya pernah sampaikan, Pak, yang paling benar Tuhannya adalah Allah. Nah, itu Bapak harus yakin itu. Kalau Bapak nggak yakin, ya Bapak ragu. Kalau ragu, imannya jadi nggak yakin. Yang muter-muter gitu jadinya ya Pak ya. Pak, saya mau katakan, ada nggak Tuhan selain Allah yang mengaku sebagai Tuhan? Jawabannya nggak ada Pak. Yang mengaku sebagai Tuhan yang selain Allah, seperti Tuhan salib, Tuhan patung, Tuhan macam-macam, Tuhan api, Tuhan pokok kayu, Tuhan keris. Ada nggak mereka Tuhan itu mengaku sebagai Tuhan? Jawabannya nggak ada. Tuhan salib, Tuhan api itu, Tuhan patung itu mereka jadi Tuhan karena hasil konsensus. Konsensus Pak tahu? Dimusyawarahkan, disepakati, ini Tuhan kita. Gitu. Bapak tahu nggak gimana model Tuhan api itu? Tuhan api itu begitu. Ada namanya Zostrater. Zostrater itu dia itu pemuka agama. Habis itu dia bermimpi. Pokoknya Tuhan itu ada di segala cahaya. Itu ada di segala cahaya. Sekarang kita sepakati Tuhan kita api, gitu jadinya. Kan asli cahaya itu dari apa Pak? Api. Yaudah Tuhan kita api, itu kita sembah. Itu kan hasil dari pikiran manusia. Sementara Tuhannya sendiri tidak mengaku sebagai Tuhan. Patutkah Tuhan yang tidak mengaku sebagai Tuhan kemudian dipertuhankan? Enggak. Tapi kalau Allah ngaku enggak sebagai Tuhan? Ngaku. Allah ngaku sebagai Tuhan Pak. Apa kata Allah dalam surat Thaha? Innani anallah. Aku ini Tuhan. Fa'budni, sembah aku. Wa aqimis sholata li zikri. Dirikan salat untuk ingatku. Allah ngaku sebagai Tuhan. Kalau dia ngaku sebagai Tuhan, pantas enggak itu disembah sebagai Tuhan? Pantas. Terus berikutnya, ada nggak Tuhan selain Allah? Gitu. Tuhan selain Allah yang mengatur alam semesta? Nggak ada. Mereka nggak ngaku sebagai alam semesta. Tuhan salib, Tuhan apalagi? Tuhan patung, Tuhan api, nggak ada yang ngaku mengatur alam semesta. Nggak ada yang mengaku mencipta. Tapi kalau Allah, aku pencipta kalian. Baru saja ayat turun kepada Nabi itu tentang Allah mengaku sebagai pencipta. Iqra bismi rabbikal ladzi
Falak, baca dengan nama Tuhanmu yang menciptakanmu. Langsung itu Pak, Allah. Terus Allah mengaku dialah yang mengatur alam ini, kemana angin berembus, turunnya hujan, tumbuhnya tumbuh-tumbuhan, gitu kan? Ngaku Allah itu dalam Al-Qur'an. Banyak Allah ngaku. Aku yang ngatur semuanya. Naik turunnya nafas, siapa yang ngatur? Allah. Tapi Tuhan yang lain ngaku nggak sebagai pengatur? Nggak ada ngaku. Kalau dia nggak ngaku sebagai pengatur, bagaimana kita jadikan dia sebagai Tuhan? Pusing ya Bapak ya. Nah, kan? Begitu aja pusing. Nah, pokoknya gitulah. Yang Bapak sembah ini adalah benar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut. Allah datang kepada mereka berupa dengan apa yang mereka kenal. Baru mereka, oh ya Engkau Tuhan kami. Kemudian mereka ikut dengan Allah. Setelah itu orang-orang di padang mahsyar diilhami Allah mencari siapa yang mereka bisa beri syafaat, ya kan? Tapi kalau di hadis lain itu mengatakan bahwa mereka memang sekedar mencari-cari begitu aja, tapi pemberi syafaat atau pertolongan ketika orang beriman ini sudah masuk ke dalam surga, baru dia bisa beri syafaat. Tapi sebelum masuk dalam surga belum. Yang bisa memberi syafaat sebelum masuk ke dalam surga siapa Pak? Hanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Adam juga diperintahkan karena dia adalah bapak manusia, diperintahkan mengeluarkan orang-orang penduduk neraka dari anak cucunya. Jadi Nabi Adam tuh karena dia bapak manusia, yang penduduk neraka dipisahinnya lagi. Ah, ini penduduk neraka nih, ini penduduk neraka nih. Nabi Adam kerjanya itu Pak. Siapa yang orang penduduk neraka itu? Yang pertama siapa Pak? Orang kafir. Dipisahin sama Nabi Adam. Ah, ini orang-orang kafirnya. Sini kalian, sini. Ah. Ini orang-orang yang mengesahkan Allah tapi mendustakan Rasul, namanya ingkar sunnah, gitu kan? Ingkar sunnah kan? Dia tahu sama Allah, tapi Rasul didustakan. Ah, nih, sini kalian, sini duduk nih. Ini nanti kalian dibakar nih ya. Nih, tenang sini, tenang. Dikumpulin sama Nabi Adam. Terus apa lagi Pak? Umat yang dikeluarkan Taurat. Taurat itu berarti umat Nabi Musa. Dikenakan Taurat, tapi dia apa Pak? Melenceng dari Taurat. Orang yang digunakan Injil tapi melenceng dari Injil. Betul Pak ya? Terus orang-orang munafik dikumpulkan tuh. 5 model orang inilah nanti masuk neraka. Jadi Bapak yang di mana tuh? Yang antara 5 ini mana? Ada. Nggak ada ya? Alhamdulillah nggak ada ya. Kalau ada ya bahaya. Nah, lanjut. Akhirnya diriwayatkan salah seorang ulama bahwa ketika melewati sirat akan ditanya 7 pertanyaan. Jadi sirat itu Pak, dia ibarat pakai apa tuh namanya Pak? Pakai pos-pos. Pos pertama itu ketika mereka mau lewat, mereka harus pakai apa dulu Pak? Code Pak? Apa Pak? Password. Ketika ditanya pos pertama itu berarti sirat itu ini Pak, pakai apa tuh? Pakai pos-pos itu. Pertama ditanya di pos pertama, kalian iman kepada siapa? Apa jawaban kita? Allah. Ah, melintas. Tapi kalian beriman kepada siapa? Ah, nggak tahu kami. Ada sipaknya. Ah, masuklah kalian dalam. Ada gitu lah kira Pak. Nah, ya, sipak. Pakai kaki kiri Pak, kaki kiri sipak. Masuk kalian. Nah, kalau pandai Bapak jawab Allah, lewat Bapak tuh. Nah, lewat. Terus ditanya lagi. Pas di pos kedua, kalian sholat nggak? Sholat. Berapa rakaat sehari semalam? 17. Nah, betul tuh. Tapi kalau ada yang mengatakan berapa rakaat sehari semalam? 4 katanya. 4 cuman masuk dalam. 4 itu mungkin zuhur aja sekali ketika dia di kantor dilihat sama atasannya. Sholat zuhur dia, salat asar, maghrib, isya, subuh tak salat dia. Itu tidak bisa lewat tuh, disipak lagi. Kemudian yang ketiga ditanya tentang puasa. Kamu puasa Ramadan nggak? Puasa, lewat. Tapi kalau nggak puasa, masuk. Ditanya lagi tentang zakat. Kamu zakat nggak? Dia bilang apa? Iya, maka lewat. Kalau enggak,
masuk. Ditanya lagi tentang apa? Sifat gimana? Ditanya tentang apa? Haji dan umroh. Haji nggak? Haji. Kamu maksudnya mampu, maksudnya apa ya? Mampu haji kata dia. Coba. Tapi kalau bapak punya alasan tak ada duit. Tapi kamu ngaku itu haji itu wajib, tapi tak ada duit. Ada apa-apa? Nah, itu kan. Tapi kalau ada sifat masuk lagi kita. Terus ditanya lagi tentang ngomong-ngomong tentang umroh, bapak ikut loh umroh sama saya. Capek saya promosi, susah karena tak dapat jemaah. Saya mau umroh tanggal 31 Januari bersama Ustaz Abdul Somad. Bapak tak Ustaz Abdul Somad sebagai apanya? Sebagai mutawif intinya. Kalau saya sebagai mutawif kelompoknya ber-40. Tanggal 31 Januari ada duit bapak untuk berangkat ke? Ada iyalah berangkat. Ya lah, itu aja lah. Kalau bapak nak mau berangkat ya salah apa. Ditanya tentang haji dan umroh. Terus apa lagi Pak? Ditanya tentang mandi dan wudu. Ini kan lebih ini lagi Pak ya. Mandi dan wudu itu istilahnya apa ya? Itu kan yang paling sering kita lakukan ya. Paling sering kita lakukan itu di bawah lagi. Terus ditanya tentang kezolim terakhir. Pintu terakhir apa Pak? Kamu terakhir Pak pamungkasnya. Kamu zalim nggak kepada orang? Ini terakhirnya itu Pak ditanya. Kalau zalim, jadi kalau sama Allah udah selesai, yang paling terakhir, yang paling pamungkas itu kamu jahat nggak sama orang? Kalau jahat sama orang Pak, selesai sih Pak masuk dalam. Jadi Pak ada sebuah perkataan sangat bagus yang berkata, orang kalau ingin cinta kepada Allah, tapi dia tidak mencintai manusia, pasti dia tidak akan pernah mendapatkan cintanya Allah. Pasti hatinya busuk tuh Pak. Kalau dia nggak sayang sama orang, ya kan? Tapi dia ngaku-ngaku sayang sama Allah dan Rasul, misalnya kan? Tapi dia nggak sayang sama orang. Berarti sayangnya itu apa Pak? Bohong itu. Karena Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh untuk menyayangi orang. Orang yang disayang adalah orang yang disayangi Allah. Jangan terbalik. Orang yang disayang adalah orang yang ngasih. Nah itu terbalik itu. Kalau dia ngasih banyak, walaupun dia orang jahat, sayang. Bapak gitu nggak Pak? Dia ngasih banyak, tapi dia nggak disayang Allah. Bapak sayang nggak sama dia? Jawab dari kita. Nggak sayang kan? Nggak sayang. Kalau kebanyakan orang, Pak siapa yang ngasih, walaupun dia nggak sayang disayangi Allah, dia sayang. Harusnya kita itu sayang kepada yang disayangi Allah. Walaupun dia nggak ngasih kita apa-apa, kita tetap sayang sama dia. Gitu. Karena Allah perintahkan, sayangilah hambaku yang aku sayangi, dan bencilah hambaku yang aku benci. Kita benci atas kebencian Allah, sayang di atas kesayangan Allah. Gitu. Ya, makanya yang pertama, yang ketujuh itu ditanya tentang apa? Zalim enggak? Kalau zalim ke manusia, hutang piutang atau segala macam, kena di sini, enggak akan masuk ke dalam surga. Jadi urutannya itu kepada Allah selesaikan, baru kepada manusia ternyata kepada manusia lebih berat daripada kepada Allah. Lanjut. Urutan kejadian sebelum ini pemasangan sirah. Allah menyingkirkan kaum munafik dari lingkungan orang orang munafik itu dipisahin. Kalau kita kan susah memisahin orang munafik kan, tapi kalau Allah tahu dipisahin. Ini orang munafik nih, ini orang beriman nih. Ayo bisa. Gak bergabung mereka. Walaupun orang munafik itu mereka mengucapkan la ilaha illallah juga nggak Pak? Ya, tapi Allah tahu isi hatinya, mereka pisahkan. Barulah setelah itu dipasang sirat. Sirat itu kata Nabi Muhammad lebih halus daripada rambut, lebih tajam daripada pisau. Terus sebenarnya yang melintas itu kaki kita atau amal kita? Amal. Kalau kaki lukalah, ya kan? Nggak bisa kita melintas. Itu halusnya. Halus. Bapak punya rambut? Punya. Bisa nggak Bapak coba ikatkan rambut tuh? Ikatkan rambut tuh, habis itu Bapak berjalan di atasnya, bisa tak? Tak bisa, ya kan? Terus sebenarnya yang melintas itu apa sebenarnya? Amal. Jadi sebenarnya yang berbicara di alam padang mahsyar itu bukan diri kita, bukan jasad, tapi Bapak
amal roh. Makanya di sini Allah selalu menjelaskan kepada kita, jangan terlalu mementingkan jasad. Jasad ini kan kalau kita roh Pak, roh ya. Roh itu dulu pernah kenal Allah nggak? Pernah. Roh itu pernah kenal Allah. Dia pernah bertemu dengan Allah. Tapi ketika dia dimasukkan ke dalam tubuh, sibuklah roh tadi memikirkan tubuh ini. Tubuh ini sibuk. Apalagi tubuh itu berbuat dosa. Maka dia sibuk mikir, aduh nanti aku dibakar pula sama kalian dalam neraka. Aduh, macam mana? Sibuk, akhirnya dia lupa kepada Allah. Kalau Bapak bisa menahan diri Bapak, nafsu badan ini Bapak bisa tahan, insya Allah nanti roh itu akan kenal dengan Allah. Dia akan ingat dengan Allah lagi, dan dia akan berusaha untuk dekat dengan Allah. Akhirnya badan inilah yang diajak oleh roh untuk taat kepada Allah. Makanya kan ada pepatah itu mengatakan, jangan pakai selera rendah. Apa selera rendah itu? Orang yang selera rendah itu apa Pak? Yang mementingkan perut dan di bawah perut. Nah itu kan ceritanya kan itu. Bapak perut tahu? Isinya itu ekonomi aja isi sini. Oh, pokoknya duit makan macam itu di perut tuh. Kalau di bawah perut, Bapak paham kan itu? Kalau orang yang mementingkan itu perut dan di bawah perut, berarti tidak ubah dia dengan berkaki empat. Kaki empat itu aja dipikirkannya. Kalau tidak makan itu. Kalau manusia bukan itu yang harus dipikirkannya, tapi apa? Pembersihan jiwa dan hati. Karena ini nggak terlalu penting perut dan di bawah perut. Dijaga juga. Seperti sahabat Nabi kan dijaganya juga. Tapi mereka tidak terlalu mementingkan. Kalau kita kan penting betul. Ini musim libur nih Ustaz. Libur healing, kita healing. Penting betul itu kan, dipentingkan betul, diusahakan betul. Boleh nggak Bapak jalan-jalan? Boleh. Tapi jangan terlalu dipentingkan. Yang penting itu apa? Hati. Itu. Dah. Kemudian Pak, ahli bid'ah itu gugur di 5 dan 6. Ahli bid'ah itu tentang apa tadi Pak? Tentang haji dan umroh dan wudu. Biasanya mereka suka menambah situ mereka gugur. Pokoknya gitulah. Para pelaku dosa itu bisa gugur di pintu ke-6 dan ke-7. Pelaku dosa itu misalnya tadi apa, kita zolim segala macam, di situ gugurnya kan. Jadi orang-orang beriman ceritanya nih, kalau orang-orang kafir udah duluan masuk. Ini ceritanya orang beriman. Dia akan gugur di fase-fase mana Pak? Orang beriman tapi kurang-kurang amalnya, itu gugur di fase-fase terakhir kan. Adapun orang-orang beriman yang betul-betul keimanan mereka selamat. Lanjut. Kemudian surat itu dilewati secara berkelompok. Pertama dilewati oleh siapa Pak? Rasul dulu boom. Habis apa? Nabi. Kan ada beda Rasul dengan Nabi Pak ya. Kalau Rasul 313 yang wajib dihafal berapa Pak? 25. Sementara Nabi jumlahnya berapa? 124.000. Banyak Pak ya. Apa bedanya Nabi dan Rasul? Rasul disuruh untuk menyampaikan. Tapi kalau Nabi nggak disuruh untuk menyampaikan, hanya memperbaharui yang ada dan untuk dirinya. Tapi tidak ada kewajiban untuk, maksudnya punya syariat baru. Ini punya syariat baru. Tapi yang wajib dihafal cuma berapa Pak? 25 aja. 5 wajib Pak. Kemudian para sedikit termasuk di sana Abu Bakar. Terus para syuhada termasuk di sana apa tuh? Hamzah. Orang-orang beriman masuk nggak Bapak di situ? Mudah-mudahan masuk. Setelah itu orang arifin, orang-orang yang mengenal Allah. Kemudian orang-orang muslim, dibuat tingkatan-tingkatan begitu. Orang muslim ya sholatnya itu sholat juga dia. Apa bedanya orang beriman sama orang muslim? Orang beriman sholat tapi nggak terlalu khusyuk. Anda tahu tuh udah selesai sholatnya. Oh, selesai sholat. Tapi kalau orang beriman seperti itu,
dia tahu betul dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara mereka ada yang melintasi sirat berapa lamanya? 100 tahun. Berarti jauh ya, Pak ya? Jauh. Pak. Apa tuh? Neraka itu besar atau enggak, Pak? Ini saya ceritakan neraka besar enggak, Pak? Nanti kita akan setelah ini belajar neraka, Pak. Pak, neraka itu, Pak. Neraka itu neraka jahanam aja tuh, Pak ya. Neraka jahanam itu dipegang oleh 70 malaikat. Berapa, Pak? Bukan. Dia punya 70 kekang. Maksudnya neraka itu, Pak, kira-kira gimana gitu? Dipegang, Pak, karena neraka itu saking marahnya sama orang, dia tuh berguncang ya. Kalian ngapa ini kalian gitu. Nah, dengan bergoncang itu dikasihlah sama Allah kekangnya atau ikatannya itu, Pak. Ada 70 ikatan. Itu nanti dia 70 ikatan. 70 ikatan itu, Pak, setiap dari ikatan itu dipegang oleh 70 malaikat. 70 malaikat yang megang nih. Tahukah kalian, kata Nabi, satu orang malaikat pemegangnya itu pundak kiri sama pundak kanannya itu luasnya atau panjangnya seperti timur dan barat. Itu satu malaikat, Pak. Berapa besarnya malaikatnya, Pak? Pemegangnya neraka itu berapa? Supaya dia tidak melambung-lambung kemana-mana mungkin ya, supaya nggak lari kemana-mana. Dipegang. Berapa orang malaikat megangnya? 70 dari setiap tali. Dari setiap tali itu, Pak. Dari setiap tali. Dan apa namanya? Pundaknya malaikat tadi timur dan barat. Berarti kalau 70 berapa banyak? Berapa besarnya malaikat, Pak? Oh iya, udah tahu tuh besar. Supaya ini, Pak. Dan tahukah kalian satu gelangan? Bapak tahu kan kalau rantai itu berapa gelangan? Satu gelangan itu bisa untuk mengitari bumi. Jadi satu gelangan tercaci cicit kan cicitnya. Oh, gede. Berarti surga itu neraka itu besar atau kecil? Besar. Jadi Bapak jangan takut, oh enggak ada bagian saya neraka lagi udah penuh. Enggak ada cerita, besar. Masuk ke dalam. Udah penuh, Ustaz, ada tempat Ustaz saya di tepi-tepi aja lah Ustaz, ada ya kan. Orang duluan ada cerita. Ada. Nah, ada yang melintasi, mungkin kalau merangkak dia melintasi berapa, Pak? 1000 tahun, jadi lama, Pak. Lama. Tapi kita nggak tahu ukuran ini, nggak tahu kita. Cuman yang jelas bahwa melintasi itu lama. Terus dalam hadis riwayat Muslim disebutkan ada yang melintasi sirat seperti apa? Kilat. Ada seperti angin. Ada seperti burung. Ada kalau burung kan gitu kan ya. Ada seperti apa? Lari cepat. Ada merangkak. Sementara Nabi, ini Nabi Muhammad nih, Pak. Sementara Nabi Muhammad berdiri di mana, Pak? Di sirat paling ujung, kan Nabi Muhammad duluan. Apa kata Nabi? Salimhu, selamatkan dia ya Allah. Ayo, cepat sikit lagi. Selamat. Begitulah Nabi. Kira gimana tuh, Pak, dari jauh? Tolong, cepat sedikit lagi. Nah, jangan jatuh. Salimhu, selamatkan. Begitu sayangnya Nabi kita, Pak. Diikuti kita terus, Pak. Bapak paham gak kira itu? Nah, kira begitulah namanya. Makanya Pak, orang nanti yang akan selamat siapa, Pak? Orang yang sering mengucapkan selawat sama Nabi Muhammad. Ingat, Bapak kalau ingat sama Nabi Muhammad ingat juga nggak sama kita? Ingat. Nanti kan setiap selawat itu tu'aradun alayya, dilaporkan kepada saya. Misalnya gitu kan, dilaporkan kepada saya. Pak Zul dari mana? Dari jemaah Baitur Rahmah bersalawat kepadamu pagi ini ya Rasulullah. Oh Pak Zul, sering-sering diucapkan itu pas ketika di padang mahsyar. Ingat Nabi Muhammad. Pak Zul Baitur Rahmah mana dia orangnya? Itu sedang jalan. Sinilah. Ditanya tuh sama Nabi Muhammad. Itulah. Tapi kalau nggak pernah salawat sama Nabi Muhammad, mana kenal pula nama Nabi Muhammad? Kita aja nggak kenal sama Nabi. Tapi kalau sering mengucapkan salawat, kenal dengan Nabi Muhammad,
Nabi Muhammad kenallah sama kita karena dilaporkan terus kepada Nabi. Sholawat itu dilaporkan kepada Nabi. Makanya daripada Bapak ngobrol tentang yang lain-lain, lebih baik sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu. Gitu. Kira begitu ya Pak ya. 3 tempat penting di akhirat. Awalnya sih sebenarnya telaga ya Pak ya. Yang pertama ya telaga, habis apa? Mizan yang tolong sama Nabi itu Pak. Habis apa sih? Sirat. Di telaga kan Nabi Muhammad ngapain Pak? Setelah kita dihisap atau ada sebelum apa pertama datang aja dikasih apa? Minuman. Di situ kan ada telaga tuh. Nabi Muhammad ngasih minuman. Kenapa? Karena orang sudah kehausan. Itu penting kali kasih nama. Al-Kautsar namanya Bapak. Al-Kautsar. Nah, itu masjid. Bapak sering-sering ke situ. Dapat minuman Pak nanti. Masjid minumannya lebih banyak daripada di sini ya. Namanya Al-Kautsar. Telaga apa? Al-Kautsar. Inna a'taina kal kautsar. Sesungguhnya kami telah berikan kepadamu kal kautsar. Apa tuh Pak? Minuman. Hah? Iya, ada di sini ya Pak, surga Pak ya. Ada Bibul Jannah. Ini Baitur Rahmah. Surganya Baitur. Oh iya ya betul ya. Oh di situ pintunya Telaga Kautsar. Bibul Jannah. Tapi di sini Masya Allah luar biasa. Pandai Bapak mencari nama ya. Hebat Bapak ya. Iya juga itu. Saya baru kepikiran, makasih ya Pak Haji ya. Bisa jadi bahan pula sama saya nanti. Di situ minumnya, di situ pintunya, di sini surganya Pak ya. Benar nih. Tamannya, taman surga di sini. Yalah. 3 tempat penting tadi ya. Lanjut. Hadis Nabi berikutnya, apa yang terjadi di seberang sirat? Setelah melintasi sirat, para nabi umat itu mereka masing-masing disambut oleh para malaikat. Setelah selesai disambut sama malaikat. Marhaban. Apa? Pakai marhaban, Pak? Apa marhaban? Marhaban. Ini, begitulah. Kayak orang nyambut itu orang datang selesai disambut sama malaikat. Lalu mereka dibimbing menuju apa Pak? Surga, ya surga. Terus sedangkan musuh-musuh mereka atau orang-orang kafir binasa di sirat. Lanjut. Sirat kedua yaitu jembatan terletak antara surga dan neraka. Ini kan tadi dah. Sirat kedua ya sirat ya. Orang-orang beriman akan selamat dari neraka, tapi kemudian mereka Bukhari Pak. Tapi ada namanya Pak, ada sirat kedua namanya. Tapi sirat kedua itu nggak paham pula saya apa maksudnya. Tapi maksudnya itu ya tentang kezaliman tuh Pak, tentang kezaliman. Tentang kepada Allah dianggap sirat pertama udah selesai, tentang kezaliman kepada manusia. Ditahan di sebuah jembatan antara surga dan neraka. Maka mereka disuruh membalas satu sama lain. Jadi satu sama lain Pak, maksudnya kezaliman itu pamungkas ya terakhir ya. Membalas satu sama lain. Kemudian sehingga manakala mereka telah dibersihkan, dijenikan, mereka pun akan diizinkan masuk surga. Demi Tuhan yang menganggap jiwa Muhammad sesungguhnya orang dari mereka lebih tahu di mana tempat tinggalnya dalam surga daripada rumah-rumah tempat milik mereka sendiri. Jadi Bapak sudah kenal dengan rumah-rumah Bapak surga mereka. Tapi yang terakhir ini Pak, sirat yang terakhir maksudnya tentang kezaliman. Jadi tidak ada orang yang masuk surga kecuali telah dibersihkan hatinya kepada manusia. Jadi Pak, itulah. Pokoknya kepada manusia ini di atas dunia nggak ada sifatnya menang-menangan ya. Kalau bisa gimana Pak? Ngalah aja. Sebab kalau menang pun di dunia Pak, kalah juga. Apa sebab? Semuanya pasti akan dihisab. Nggak ada cerita nggak akan dihisab. Menang pun dia bisa dia tembak. Saya tembak kamu nih, mati kamu mati. Kalaupun dia mati aman. Malah saya ceritakan sama Bapak, mana enak dibunuh atau membunuh? Bapak pilih mana? Kalau dibunuh, seluruh dosa orang yang dibunuh ditanggung sama yang membunuh. Ditanggung sama membunuh. Makanya saya tanya sama Bapak, Bapak maunya dibunuh atau membunuh? Ayolah jawab. Kalau Bapak dibunuh, Bapak untung. Untungnya apa? Dosa Bapak ditanggung sama dia.
Kenapa begitu? Karena kan Bapak masih punya kesempatan hidup lagi misalnya beberapa tahun, dan kemungkinan Bapak bisa taubat, tapi dibunuhnya dulu. Bapak tidak sempat taubat, maka dosanya orang yang dibunuh dilimpahkan kepada orang yang membunuh. Kan kalau secara matik-matikannya Allah kan beruntung untuk dibunuh. Benar nggak? Makanya ditanya lagi, mana paling Bapak pilih, menipu atau ditipu? Nah, kan nggak ada yang jawab, nggak ada berat-berat dia pilih. Kalau ditipu Bapak untung akan kembali ke Bapak. Tapi kalau menipu, Bapak yang bayar nanti. Jadi orang di dunia ini kepengen senangnya, tapi dia tidak tahu nanti di akhirat pasti akan balas. Itulah kira-kira Pak. Nah, Bapak mau nanya atau gimana nih? Kan surupnya sampai jam 6 sekarang. Iya kan sampai jam 6 kan Pak? Hah? Pak, udah habis. Iya kan? Bapak mau nanya atau gimana nih? Ceritanya begitu aja. Silakan Pak Haji. Mulai ya Pak ya, amaran nih Pak. Iya, orang bersama orang yang dia pimpin. Jadi dalam kotak-kotak Tuhan itu nanti dari ketuhan-tuhan mereka itu pun ada kelompok-kelompok kecilnya. Kelompok kecil siapa yang mereka ikuti, gitu kan? Contoh, mohon maaf ini ya, kalau yang beriman contohnya yang beriman. Kita kan kelompok Nabi Muhammad SAW tergabung dalam Masjid Baitur Rahmah. Nah, Jabar Rahmah. Ketuanya nanti siapa? Saroni Hidayat sama Pak Haji. Ya Pak Haji ya. Pak Hakim juga ya. Pak Ketua Yayasan juga ya. Nah, itu yang di depan tuh. Itu yang memimpin nanti. Tapi tergolong umat Nabi Muhammad. Jadi ada kafilah-kafilah kecilnya nanti di dalam. Ada kafilah-kafilah kecilnya tergolong umat Nabi Muhammad. Tapi kalau tergolong kepada umat-umat yang lain, kepada dia yang ikut, gitu kan? Nah, itulah kira-kira Pak. Dan umat Nabi Muhammad itu kan ada juga yang munafiknya. Nanti tergolong sama yang munafiknya. Jadi ada kelompok-kelompoknya lagi. Nah, kira-kira begitulah ya Pak ya. Nanti kalau Bapak ingin paham betul, nanti masuk pada masa kita lihat itu. Ya gitu, ya kira-kira begitu hadisnya. Ada lagi Pak? Silakan. Ya, benar Pak. Karena kan pelaku bid'ah itu dia bukan merusak dirinya sendiri, tapi juga merusak orang lain. Kalau pelaku dosa kan merusak dirinya sendiri, maksudnya dosa untuk diri nih Pak ya. Tapi kan ada juga dosa yang bisa ngait-ngaitkan orang lain. Tapi kalau bid'ah kan diikutin orang nggak Pak? Ikuti. Jadi dosa yang diikutin atau dikerjai bersama-sama Pak, itu dosanya lebih besar daripada dosa yang dikerjakan sendiri. Makanya pepatah itu mengatakan kalau ingin bikin dosa diminimalisir. Gimana caranya Pak? Sendirian aja. Jangan ngajak-ngajak orang lain. Tapi kalau ngajak orang lain, tobatnya susah. Susah tobatnya Pak. Kalau dosa sendiri Pak, masih mungkin kita tobat kepada Allah sendiri. Bisa ya Pak ya? Ada dulu hadis Nabi, orang datang sama Nabi berbisik, ya Rasulullah, aku buat dosa, hukum aku ya Rasulullah biar tenang jiwaku. Apa kata Nabi? Azan zuhur. Salat. Ikut dia salat sama Nabi. Saya salat dibisikkannya lagi. Dia berbisik, orang lain tidak kenal, tidak dengar. Ya Rasulullah, hukum aku ya Rasulullah, aku salah. Itu sahabat Pak ya. Kalau salah dia kepengen dihukum di dunia, biar tidak dihukum di akhirat. Kalau kita salah, hukum di akhirat aja ya Allah, jangan di dunia. Nah, kebanyakan kita begitu ya. Tidak tahu dia pada hukuman di akhirat lebih parah. Di dunia ini masih mungkin taubat, di akhirat mana ada taubat-taubatan lagi. Nah, kalau sahabat gitu, dibisi.
hukum aku ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Tadi kan kau sholat bersama kami. Iya. Bukankah sholat itu penggugur dosa dari antara salah satu dengan salat yang lain? Terus tambah sama Nabi, kalau Allah menutup aibmu, maka jangan kau buka. Itu berarti Allah kepengen kau tobat sendiri. Itu Pak, kalau dosa sendiri. Tapi kalau dosa bersama-sama, hadis Muaz. Apa kata? Ada orang Zubair bin Awam. Zubair itu menangkap pencuri. Nangkap siapa Pak? Pencuri. Setelah pencuri ditangkap, kamu mencuri ya? Ini barang buktinya. Iya, saya mencuri. Di rumah siapa? Di rumah Sanu. Dibawa ke rumah dia, kemudian dikatakan, hai pemilik rumah, dia mencuri di rumah kamu. Ini barang kamu, iya kan? Ya. Terus apa kata Zubair? Tolong maafkan dia. Kalau kau ingin minta tebusan, aku tambah lagi uang untuk memintakan dia maaf. Apa kata sini Pak? Kata siapa? Kata pemilik rumah. Oh nggak begitu Zubair. Orang ini harus dihukum. Di mana dihukumnya Pak? Di pengadilan. Apa kata Zubair bin Awam? Kalau kau masuk kemana? Ke pengadilan, aku sebagai penolongnya dilaknat sama Allah. Karena tidak boleh menolong keburukan. Orang ini kalau aku bantu dan dia lepas, dia juga dilaknat sama Allah karena dia lepas dari hukuman. Yang beruntung hanya kau sendiri karena kau ingin menegakkan dan itu kalau sampai di mana Pak? Di pengadilan sampai diumum. Kalau udah diumum Pak, tidak boleh lagi menolongnya. Apa sebab? Kalau ditolong orang yang melakukan kejahatan itu sama dengan menolong keburukan, haram hukumnya. Tapi kalau masih belum tersebar kemana-mana Pak, masih kita-kita aja nih, masih kita-kita. Apa kata sebenarnya? Kalau masih kita-kita, engkau yang memaafkan dapat pahala. Aku yang meminta maaf atas dia dapat pahala. Karena nanti dia akan bertobat dan dia juga pun dapat pahala. Jadi kita-kita tiga-tiga ini dapat pahala. Tapi kalau sudah terungkap yang lain, tidak ada cerita. Harus tegakkan keadilan. Makanya Pak, kalau kepengen bikin dosa gimana Pak? Sendiri aja. Jangan ngajak-ajak orang lain. Serius Pak. Kalau sudah diajak orang lain, ada tanggung jawab satu lagi. Apa itu? Bukan hanya taubat saja kepada Allah, bukan hanya menyesal. Satu lagi apa Pak? Sampaikan kepada orang yang pernah kita ajak berbuat dosa. Apa Pak? Bapak-bapak yang dulu pernah saya ajak berbuat dosa, itu yang Bapak lakukan itu haram. Saya juga ada tahu, sekarang baru tahu saya ternyata itu haram. Bapak-bapak tinggalkan itu lagi. Pasti apa jawaban mereka Pak? Bapak ini dulu dia yang ngajak, sekarang dia pula yang menghentikan kami. Sok alim lah Bapak. Apa jawaban kita? Dulu saya memang begitu, tapi sekarang enggak. Berani enggak kira-kira Pak? Setelah berbuat dosa tapi diumumkan ke orang lain. Masyarakat, dulu aku pernah berbuat dosa, itu kan? Dosaku begitu. Sekarang aku taubat. Kalian jangan ikutin ya. Berani enggak? Enggak berani. Jadi enggak ada cerita Pak, tobat sendiri kalau dosa bersama-sama, saya tobatnya sendiri. Habis dia pensiun dia maaf nih. Habis dia mudah-mudahan Allah terima tobat. Enggak bisa, kepada manusia itu harus dijelaskan. Kalau nggak dijelaskan, itu kan besar betul bukan. Itu surga dari bukan. Tapi terakhir Pak ya. Tapi terakhir apa Pak? Terakhir kata ulama kalau lagi bikin dosa di mana Pak? Di tempat yang kira-kira Allah tidak tahu. Sebab kalau Allah tahu nanti bisa baik dosa sendiri maupun dosa sama itu jadi masalah Pak. Ada nggak tempat Allah nggak tahu? Nah itu jadi masalah itu. Kalau nggak ada tempat Allah nggak tahu, ya jangan bikin dosa. Karena kita tidak punya jaminan untuk tobat sebelum mati. Kira begitu Pak ya. Tapi kalau terpaksa betul Bapak bisulan Bapak gara-gara nggak bikin dosa, bikinlah tapi diminimalisir. Gimana caranya Pak? Sendiri aja, jangan ngajak orang. Tapi susah juga ya ngomong gitu kan. Tapi di tempat yang Allah kira-kira tidak tahu. Susah juga mencari tempat itu Pak. Kalau ada kasih tahu sama saya Pak. Nah, itulah kira-kira Pak. Jadi ini pelajaran kita tentang sirat.
Ini adalah pelajaran terakhir di rentetan kita di padang mahsyar. Intinya pelajaran kita ini adalah surga, neraka. Ini tapi insya Allah pertemuan setelah ini baru kita masuk ke mana? Ke surga, ke neraka dulu tapi dia neraka dulu, habis itu baru surga. Mudah-mudahan Bapak akan paham nanti bagaimana surga dan neraka dan masuk ke dalam hati. Jangan sampai masuk ke neraka dan berharap untuk masuk surga. Orang kalau ada di depan matanya surga, kemudian dia kenal dengan neraka, pasti dia akan menghindar. Tapi kalau orang nggak kenal dengan neraka, kira gimana Pak? Hantam terus, ya kan? Harus dikenalkan terus. Terima kasih Pak. Mohon maaf ini terlalu panjang waktunya, sudah lewat dari 5 menit ya. Terima kasih. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kita auzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa tamim taksirana ya mujibas sailin. Ya Allah ya Tuhan kami, di awal tahun ini ya Allah, yang dulu-dulu kami lakukan, terimalah amal ibadah dulu kami yang pernah kami lakukan ya Allah. Kalau bisa lipat-lipat gandakan ya Allah, agar kami bisa masuk ke dalam surga-Mu. Ya Allah ya Tuhan kami, dulu di tahun 2022 kalau kami pernah melakukan keburukan dan kejahatan, tolong diampuni ya Allah. Kalau tidak diampuni, rugi kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, di tahun 2023 ini ya Allah, mudah-mudahan amal kami lebih baik lagi daripada tahun 2022. Karena kami tahu ya Allah, usia kami bertambah, tapi umur kami berkurang, jatah hidup kami pun berkurang. Ya Allah ya Tuhan kami, kuatkan kami untuk beribadah kepadamu ya Allah, dan berikan kami hidayah agar kami tidak melakukan keburukan kepadamu dan dosa ya Allah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah ya Tuhan kami, tunjukkan kepada kami yang benar itu benar, agar kami bisa menjalankan kebenaran itu ya Allah. Dan kalau bisa kebenaran itu diikuti oleh orang-orang sesudah kami, agar kami dapat pahala walaupun kami sudah meninggal dunia. Ya Allah ya Tuhan kami, tolong terangkan kepada kami yang buruk itu buruk, dosa itu dosa, hingga kami tidak melakukan dosa itu ya Allah. Dan kalau bisa dosa itu tidak dilakukan oleh orang-orang setelah kami, karena kami takut dosa itu kami ajarkan kepada orang, kemudian mengalir dosa itu kepada kami walaupun kami sudah meninggal dunia. Ya Allah ya Tuhan kami, perbaiki diri kami ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma la tada' lana fihi dzamban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la dainan illa qadaita wa la maridan illa syafaita wa la mayyitan illa rahimta wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa yasartaha wa qadaitaha ya rabbal alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, di antara kami ada yang susah hatinya, lapangkan hati kami. Di antara kami ada yang tidak bisa menyelesaikan masalahnya, selesaikan masalah kami. Di antara kami ada yang mendidik anak dan istrinya, jadikanlah anak istri kami soleh dan soleha. Di antara kami ada yang mencari rezeki, berikan rezeki yang halal lagi baik. Di antara kami ada yang sakit, sembuhkan ya Allah. Di antara kami ada yang sudah meninggal dunia, kasihani ya Allah. Lapangkan kuburannya ya Allah. Jadikan kuburannya taman dari taman-taman surga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.